Kalau sudah membicarakan peristiwa berdarah 30 September 1965, sulit untuk tidak membawa nama Cakrabirawa. Hampir semua literatur sejarah memastikan bahwa resimen pengawal presiden ini terlibat aktif dalam upaya kudeta. Sebagai pasukan yang selalu berada di ring 1, Cakrabirawa memiliki akses secara langsung, baik kondisi, keberadaan maupun informasi tentang kepala negara. PKI dengan lihai mendekati dan pada akhirnya menyeret pasukan elit ini ke dalam noktah merah perjalanan sejarah bangsa. Padahal menyimak catatan kemiliteran, Cakrabirawa adalah pasukan khusus yang berisi prajurit pilihan. Tugas mereka juga mulia, menjaga, mengawal, dan memastikan keselamatan orang nomor 1 di Republik dari segala bentuk ancaman. Cakrabirawa adalah pasukan yang menjadi kesayangan Bung Karno. Memang dulu ada Cakrabirawa untuk menjaga orang-orang yang sangat penting sekali gitu, dan juga sekarang ada Pas Pampres gitu. Presiden atau orang yang benar-benar yang sangat diagungkan sekali ini gitu ya, yang sangat terpilih dan terhormat ini emang perlu dijaga. Ya ampun, artis aja perlu dijaga ya kan. Masa yang kita lebih heboh daripada yang lebih penting gitu. Kalau menurut aku mereka keren dan mereka sangat tangguh dan sangat profesional dan kayaknya kalau dengar orang misalnya Pas Pampres gitu pasti keren gitu. Salah satu yang paling utama, yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan orang penting tersebut, orang yang sangat berpengaruh. Karena ya namanya orang, kita nggak pernah tahu ya. Cakrabirawa dengernya aja udah apalagi kalau misalnya udah dikenal dengan ketegasannya. Garang, misalnya garang karena harus tegas gitu loh. Kehadiran resimen Cakrabirawa tak lepas dari memburuknya kondisi keamanan dan suhu politik nasional yang meninggi antara tahun 50 hingga 60-an. Semua tak lepas dari demokrasi terpimpin dan kebijakan politik luar negeri yang dijalankan Presiden Soekarno. Nah, di sepanjang tahun 50-an tuh ada beberapa kali percobaan pembunuhan ya terhadap Presiden Soekarno. Pernah satu ketika istana itu ditembaki dengan pesawat terbang ya, pesawat tempur punya TNI Angkatan Udara oleh seorang penerbang Angkatan Udara yang bernama Maukar ya. Dan kemudian juga pernah terjadi percobaan pembunuhan di sekolah tempat putra-putri Presiden Soekarno bersekolah, yaitu di Cikini, itu sekitar tahun 57 gitu ya. Dan kemudian juga yang terakhir itu percobaan pembunuhan yang kemudian ikut menjadi pemicu terbentuknya Cakrabirawa itu di tahun 1962 ketika itu pada acara Idul Adha ya, ketika Presiden sedang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Nah ketika itu ada seseorang yang mencoba menembak Presiden dengan melepaskan tembakan beberapa kali, dan tembakan itu tidak terkena kepada Presiden tetapi mengenai salah satu pejabat tinggi, yaitu Ketua DPR GR ketika itu ya. Dan Presiden Soekarno justru selamat. Tapi peristiwa itu menjadi penanda bahwa ketika itu keselamatan Presiden itu tidak terjaga dengan sempurna. Bung Karno acap menerima teror dan ancaman. Keberadaan detasemen kawal pribadi yang menjaga Bung Besar semenjak kemerdekaan dianggap mulai tidak maksimal. Kondisi ini membuat khawatir Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution dan mengusulkan agar dibentuk resimen khusus. Awalnya Bung Karno menolak karena menilai keberadaan komandan detasemen kawal pribadi sudah dirasa cukup. Namun, terjadinya beberapa percobaan pembunuhan dari peristiwa Cikini sampai penembakan selepas sholat Idul Adha pada bulan Mei 1962 membuat Bung Karno berubah pikiran. Karena itu kemudian Angkatan Darat ketika itu di bawah kewenangan dari Menteri Keamanan Pertahanan yaitu Jenderal Nasution mengusulkan untuk membentuk satu kesatuan khusus ya. Satuan khusus ini adalah untuk mengamankan Presiden begitu ya. Dan kemudian pasukan ini
ingin dibentuk dengan melibatkan berbagai macam kekuatan yang ada di dalam TNI maupun kepolisian ketika itu. Nah, usulan ini tidak langsung diterima oleh Presiden Soekarno ya, ketika disampaikan untuk pertama kali kepada Presiden Soekarno oleh salah satu pengawalnya, yaitu ketika itu adalah mungkin masih kolonel ya, Kolonel Sabur gitu ya. Nah, kemudian setelah mengalami diskusi agak panjang, akhirnya Presiden Soekarno setuju gitu ya, bahwa pasukan ini akan dibentuk ya, dengan tugas khusus sebetulnya adalah mengawal presiden dan keluarganya. Tanggal 6 Juni 1962 bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Karno yang ke-61, Resimen Cakrabirawa diresmikan. Nama Cakrabirawa sendiri diambil dari nama senjata pamungkas Batara Kresna, tokoh pewayangan yang sangat diidolai Bung Karno. Cakrabirawa secara makna adalah jika dilepaskan bisa menyebabkan malapetaka bagi musuh. Bukan saja berlabel pasukan elit, Resimen Cakrabirawa menjelma menjadi pasukan kesayangan Bung Karno. Karenanya setiap prajurit mendambakan untuk bisa menjadi bagiannya. Tentu bukan sembarang serdadu. Cakrabirawa berisi pasukan dari 4 matra terbaik. Angkatan Darat mengirimkan batalion Banteng Riders, Angkatan Laut dengan Korps Komando Operasi, pasukan gerak cepat dari Angkatan Udara, dan polisi mengirim resimen pelopor. Total pasukan berjumlah 3.000 personel. Jadi pasukan Cakrabirawa ini memang mendapat berbagai macam fasilitas yang istimewa karena tugas-tugas khusus mereka mendampingi Soekarno sebagai presiden ketika itu yang bukan hanya bertugas secara resmi di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Karena ketika itu Soekarno sudah dikenal sebagai pemimpin negara-negara non-blok begitu ya. Jadi dia sering melakukan lawatan ke berbagai negara baik di Asia, Eropa ataupun ke Amerika sejak tahun 50-an dan tahun 60-an. Dan dalam perjalanan-perjalanan itu salah satu tugas yang harus diemban oleh pasukan Cakrabirawa adalah mendampingi presiden dalam kunjungan-kunjungan resmi itu. Jadi penampilan mereka juga harus mendukung karena ini adalah kunjungan-kunjungan resmi yang merepresentasikan Indonesia. Dari 3.000 personel, pasukan Cakrabirawa dibagi menjadi 4 batalion. Batalion 1 dan 2 bertugas di Jakarta. Batalion 3 dan 4 menjaga Istana Bogor, Cipanas, Yogyakarta, serta Istana Tampak Siring, Bali. Sebagai pasukan elit pengawal presiden dengan tugas maha berat, anggota Resimen Cakrabirawa mempunyai beragam keistimewaan, mulai dari gaji hingga berbagai fasilitas istimewa lain seperti tunjangan rumah dan transportasi. Secara berkala memperoleh seragam dan kaos baru, serta kenaikan pangkat secara khusus, kelebihan yang tidak dimiliki semua anggota tentara. Jadi karena itu mereka dapat mungkin uang seragam dan juga uang untuk membeli baju formalnya, jas dan segala kelengkapannya. Dan karena itulah kemudian pasukan Cakrabirawa ini dikenal sebagai pasukan yang memang memiliki fasilitas yang lebih dibanding pasukan-pasukan yang lain. Dan keluarga juga mendapat bantuan, artinya kalau mereka itu tidak tinggal di asrama bahkan dapat fasilitas uang untuk sewa rumah begitu ya yang layak untuk keluarganya. Demikian juga dapat uang bonus ya. Jadi gaji itu tetap seperti pasukan lain, tapi kalau mendampingi dan mengawal presiden secara langsung itu ada uang bonus. Nah, inilah yang menyebabkan pasukan ini kemudian menjadi salah satu yang ketika itu diidam-idamkan ya oleh pasukan TNI yang lain. Semuanya ingin masuk menjadi anggota Cakrabirawa. Sayang 1000 kali sayang. Pasukan elit yang menjadi dambaan ini tak berumur panjang. Privilege dan kedekatan dengan kepala negara membuat Cakrabirawa juga diincar banyak pihak. Salah satu partai komunis Indonesia yang saat itu sedang mesra dengan Bung Karno.
Tidak sulit untuk membantah keterlibatan pasukan ini dengan upaya kudeta yang dilakukan gerakan 30 September. Faktanya, pasukan Cakrabirawa juga yang menjemput, membawa paksa, dan bahkan menembak 6 orang jenderal pahlawan revolusi pada pagi jahanam itu, membawa ke lubang buaya, menyiksa, dan memasukkan ke dalam sumur maut. Nama-nama seperti Brigjen Sobur, Kolonel Malwi Sailan, Letkol Untung, sampai Letnan Dul Arif sangat familiar ketika membicarakan pemberontakan G30 SPKI. Mereka para perwira resimen Cakrabirawa yang terbukti mendukung gerakan perebutan kekuasaan tersebut. Ya, saya kira ini karena pasukan Cakrabirawa punya kedekatan dengan presiden secara fisik, ya. Artinya kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk menggunakan pasukan Cakrabirawa, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang dianggap mereka strategis. Dan karena itulah kemudian tahun 65 itu ada penggantian beberapa pimpinan batalion, salah satunya adalah Batalion Kawal 1, ya, itu yang ketika itu isinya adalah dari Angkatan Darat. Itu pimpinannya berganti, pimpinannya yang lama kemudian menaik pangkat, dan kemudian yang diangkat itu sebagai pimpinan atau komandan yang baru adalah Letnan Kolonel Untung. Nah, Untung ini sebetulnya dari divisi Diponegoro, ya, dan dia punya kedekatan memang dengan orang-orang kiri, khususnya PKI lah begitu. Dan ini yang kemudian rupanya menjadi pintu masuk, ya. Tak pernah dijelaskan secara rinci bagaimana sesungguhnya posisi dan keterlibatan resimen Cakrabirawa dalam sepotong kisah kelam perjalanan bangsa itu. Sejarah mencatat kalau para perwira di posisi atas memang ikut terlibat permainan politik. Namun keterlibatan segelintir komandan telah membuat rusak nama Cakrabirawa secara keseluruhan. Para prajurit menjadi korban. Kami selaku prajurit diperintahkan oleh atasan, doktrinnya tidak ada seorang prajurit yang diperintahkan oleh atasannya itu bilang tidak mau. Semua perintah dari atasannya harus dilaksanakan. Tapi saya bawa ke sana, lubang buaya. Tidak tahu menahu urusan apa, ini saya juga kaget. Tahu-tahu begini. Ada sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran sampai sasaran 7. Tahu-tahu 7 jenderal itu gitu. Karena Untung ini membawahi Batalion 1, yang kemudian juga ada beberapa pasukan yang langsung berada di bawah komandonya, termasuk Kompi C gitu ya, di bawah Letnan Dul Arif itu ya, yang kemudian pada peristiwa menjelang G30S itu digunakan untuk mengkoordinir kekuatan-kekuatan di dalam pasukan Cakrabirawa untuk terlibat di dalam penculikan para jenderal. Sebetulnya yang terlibat nggak banyak, pasukan ini jumlahnya 3.000. Dan sebetulnya yang ketika itu langsung terlibat dalam operasi itu hanya Batalion 1, khususnya hanya Kompi C di bawah pimpinan Dul Arif. Dan yang ketika itu berkumpul pun tidak seluruh anggota Kompi, hanya 60 orang. Dan begitulah kisah berjalan. Cerita jaya resimen Cakrabirawa hanya seumur jagung. PKI ditumpas dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, termasuk simpatisan dan semua organisasi yang terlibat. Tanggal 11 Maret 1966 terbit surat perintah 11 Maret atau Super Semar. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Maret 1966, pasukan kesayangan Bung Karno itu dibubarkan. Tak
pada upacara serah terima dan pengembalian pasukan ke kesatuannya. Yang ada malah semakin tragis. Tidak saja memburu para komandan dan perwira yang diduga terlibat pemberontakan, pemerintah juga menangkapi para prajurit. Semua ditangkap, diintrogasi, dan berujung penahanan. Pasukan Cakrabirawa dinyatakan telah mendukung rencana kudeta bersama PKI, dan itu dianggap sebagai pelanggaran berat. Tidak saja karir militer yang tamat, sisa kehidupan juga harus dilalui di balik jeruji besi. Resimen elit ini tamat dan sejarahnya dikubur dalam-dalam. Ya, sebetulnya itu tidak bisa dipastikan oleh Angkatan Darat ketika itu sampai sejauh mana pengaruh daripada Red Call Untung itu di dalam tubuh Cakrabirawa. Jadi sebagai satu tindakan antisipasi mungkin ya begitu ya. Akhirnya diputuskan bahwa ini pasukan Cakrabirawa harus dibubarkan untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Saya ditahan 13 tahun. Ya bojo ucul, bondo mawut, pangkat minggat. Iya kan? Begitu aku pulang, anak saya sudah 13 tahun umurnya. Begitu. Anak saya sudah takut. Orang bondo seperak doro di duit. Gitu. Apa sih? Bondo nggak punya, pangkat nggak punya, hanya nyawa. Kalau strategi militer, saya tidak kan, walaupun saya dukung mati, itu tidak masalah. Saya katakan semua. Kalau saya ditanya masalah strategi militer, peluru senjata isi berapa, kamu bagaimana cara membawa senjata, kamu nembak dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat saya. Dan itu perintah dari atasan saya. Tapi kalau saya dipaksa untuk mengaku sebagai seorang komunis, mau sampai mati saya memang tidak mungkin. Sebab memang saya tidak ngerti masalah komunis. Harapan saya sih ya memang kita tidak boleh munafik ya. Kalau bisa ya tolonglah. Yang pertama adalah para ex-Tapol jangan sampai menyelewengkan sejarah. Ini, katakanlah apa yang dilakukan pada waktu itu. Yang kedua, karena memang menghadapi hidup yang sangat berat, ya pemerintah agak sedikitlah ada perhatian lah bagi korban-korban itu. Ya dipentaskanlah kesejahteraan hidupnya. Sempat menunjuk polisi militer Angkatan Darat untuk pengawalan, pada tahun 1971, Presiden Soeharto membentuk pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres dan bertahan sampai sekarang.